Shalom dan selamat sahabat saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya Ariel Cornedi, dan pada hari Sabat ini kita akan kembali mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan puji Tuhan, pada hari Sabat ini kita sudah tiba di pelajaran sekolah Sabat kita di pelajaran yang keempat dengan judul Orang Bijaksana Bodoh. Ayat intinya diambil dari dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti allah-allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Teman-teman, pada hari Sabat ini kita masih mempelajari kisah tentang Raja Salomo. Dari Sabat yang lalu kita mempelajari bagaimana Salomo membangun rumah Tuhan. Dan pada hari Sabat ini kita akan belajar bagaimana titik kesalahan Salomo, titik kejatuhan Salomo. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencontohkan hatimu kepada allah-allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada allah-allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti allah-allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu, dan akan memberikannya kepada hambamu. Hambanya pada waktu itu hidup. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukan, oleh karena Daud ayahmu dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu, oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Di sini Salomo adalah orang yang bijaksana, tetapi Salomo mempunyai titik kejatuhan, di mana dia mempunyai banyak istri, dia mencintai banyak perempuan. Di sini dikatakan ada 700 istrinya dan ada 300 gundiknya. Dan sayangnya istri-istri gundik-gundik yang dinikahi dan juga dicintai oleh Salomo ini, mereka bukan berasal dari bangsa Israel yang takut kepada Tuhan. Mereka berasal dari bangsa-bangsa yang lain yang tidak menyembah kepada Tuhan, dan yang Tuhan sudah perintahkan untuk tidak bergaul kepada mereka. Tetapi Salomo melanggar perintah Tuhan itu. Dia menikahi istri-istrinya, dia mencintai gundik-gundiknya, dan akhirnya Salomo dia dialihkan oleh istri-istrinya untuk
menyembah Allah-Allah mereka, Allah-Allah asing. Dan bahkan bukan hanya menyembah, dia mendirikan korban bakaran untuk mempersembahkan korban kepada Allah-Allah mereka. Di sini satu kutipan mengatakan, di antara banyak pelajaran yang bisa dipelajari dari hidup Salomo, salah satu yang terpenting adalah mengenai bahayanya kemakmuran yang tidak terbatas. Ya, Salomo adalah orang yang sangat kaya. Dia mempunyai harta yang sangat banyak. Oleh karena itu, mungkin istri-istrinya itu, dia akhirnya terpikat oleh Salomo oleh karena hartanya, oleh karena kekayaannya. Sehingga Salomo akhirnya jatuh. Salomo akhirnya dia menyembah Allah-Allah yang lain dan Tuhan murka, Tuhan marah kepada Salomo. Sehingga di sini dikatakan bahwa sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hamba. Di sini akhirnya Tuhan berkata kepada Salomo bahwa kerajaannya akan dikoyakkan. Apa artinya? Kerajaannya akan terpecah oleh karena apa yang sudah dilakukan oleh Salomo. Pelajaran yang bisa kita ambil pada hari Sabat ini, walaupun mungkin kita sudah memiliki banyak hal yang kita inginkan, tetapi janganlah lupa kepada Tuhan. Tetap selalu mengikuti apa yang Tuhan sudah perintahkan, apa yang Tuhan sudah firmankan. Jangan melanggar perintah Tuhan. Kalau tidak, akibatnya akan fatal. Akibatnya mungkin akan hal yang tidak baik akan terjadi kepada kita apabila kita sudah melanggar perintah Tuhan. Memang sebagai manusia, ketika kita sudah mempunyai, memiliki dan juga meraih apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, maka mungkin kita sudah lupa kepada Tuhan. Mungkin kita sudah tidak rajin lagi datang kepada Tuhan. Mungkin kita sudah tidak lagi memperdengarkan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Dan mungkin satu saat nanti akan ada akibat yang datang kepada kita. Jangan sampai akibat itu datang kepada kita. Oleh karena itu, tetap selalu mengikuti perintah Tuhan, tetap selalu menurut pada firman Tuhan. Inilah video sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan jangan lupa untuk komen di bawah dan juga like videonya. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di subscribe. Jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman dapat mendapatkan pemberitahuan jika saya mengupload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.